Halo, selamat datang di Gadget Geek. Perkenalkan saya Anes dari United Communications dan selamat datang di channel United Communications. Dan sebelum itu kita keluarin dulu bahan omongan kita. Jadi tahun ini kita mau ngapain sih? Jadi tahun 2020 ini kita mau membahas sedikit mundur ke belakang di tahun 2019 di mana kita mau ngebahas tentang jajaran laptop yang sudah bekerjasama dengan klien kita yaitu AMD Indonesia. Nah, kalau misalkan kita lihat beberapa tahun belakang, khususnya itu tahun 2019, kita bisa lihat bahwa AMD Indonesia itu sudah bekerjasama dengan beberapa brand laptop untuk mengeluarkan berbagai jenis laptop untuk berbagai jenis kebutuhan, mulai dari laptop gaming, ada laptop productivity, dan juga laptop lifestyle. Bahkan ada laptop komersial yang pastinya untuk kelas-kelas bisnis. Tapi di momen kali ini kita mau bahas sebuah laptop khusus yang kalian semua pasti penasaran. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mau kenalan dulu karena hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial dari AMD Indonesia, yaitu ada Mas Doni selaku produk dan retail enablement manager dari AMD Indonesia. Halo Mas Doni. Halo Anes. Halo Mas. Kita mulai sama Halo Gadget Geek. Gadget Geek. Gadget Geek ya? Iya. Oh, paling. Oke, gak apa-apa. Oke, jadi Mas, gini. Kan hari ini kita mau ngomongin soal AMD consumer. Nah, lebih tepatnya itu kita mau ngomongin tentang laptop yang hadir di tahun 2019 atau sepanjang tahun 2019. Nah, kita itu bisa lihat bahwa AMD kan tahun lalu lagi ngebut-ngebutnya nih kayaknya nih. Ngeluarin laptop mulai dari gaming ada, lifestyle ada, productivity ada gitu loh. Tapi dari semua jenis laptop yang sudah dikeluarkan sepanjang tahun kemarin, kita mau bahas sebuah laptop khusus gitu loh. Tapi sebelum kita bahas lagi tentang si laptop yang kita mau bahas ini, kira-kira boleh jelasin nggak sih Mas sepanjang tahun kemarin tuh AMD Indonesia mengeluarkan apa aja? Jadi di 2019 tuh boleh dibilang market AMD cukup bagus ya. Jadi kita bisa membuktikan, AMD bisa membuktikan untuk di consumer ya, di laptop itu pertumbuhannya cukup tinggi buat AMD ya. Jadi kita juga banyak laptop-laptop yang di 2019 yang sudah pakai prosesornya AMD ya. Jadi mulai dari Acer ya, terus Asus ya, terus ada juga dari HP ya, terus ada juga dari Dell juga, kita juga ada. Ada Lenovo juga ya. Dan yang terakhir di pengunjung kemarin kita juga mengeluarkan berpartner dengan MSI ya, mengeluarkan sebuah laptop yang pakai prosesor AMD. Jadi di 2019 ini boleh dibilang laptop yang pakai prosesor AMD itu cukup komplit. Ya, jadi mulai dari A sampai Z itu sebenarnya ada. Jadi buat user, buat pengguna yang mau cari laptop AMD itu sekarang udah nggak perlu lagi. Kita juga punya yang semua segmentasinya juga ada ya. Jadi contoh buat untuk sekolah, buat first time buyer kita juga punya. Bahkan buat untuk content creator kita juga ada. Ya, buat untuk profesional pun ya kita juga ada ya, buat yang untuk lifestyle ya, bahkan yang gaming notebook ya, semuanya itu udah hadir di 2019 ya. Harga itu kira-kira gimana tuh? Jadi tahun kemarin di sepanjang tahun kemarin boleh bilang untuk harganya kita mulai komplit ya. Jadi mulai yang harga 3 jutaan ya sampai yang harga 20, bahkan ada yang 40 juta ya. Jadi boleh bilang line up-nya itu ada peningkatan yang cukup signifikan dibanding dengan tahun 2018 ya. Jadi 2018 itu boleh bilang adalah banyak laptop yang pakai prosesornya AMD. Nah ya. Jadi buat user nggak perlu parkir lagi. Oh, berarti sekian ya. Tinggal pilih. Nah, jadi nggak perlu mau cari yang harganya di atas 10 juta ada. Ya, 10 juta ada juga. Di atas 20 ada juga. Ya, jadi mau buat yang hardcore gamer pun juga ada. Jadi nggak terbatas laptop yang harga terjangkau aja. Jadi mau yang terjangkau ada, mau yang premium juga ada, mau yang hardcore gaming juga ada kita. Oke, tapi dari sekian banyak jenis laptop dari brand-brand yang udah disebut ini Mas, kita mau bahas satu buah laptop. Yang ini tuh menarik banget, kenapa
karena laptop ini pengen yang cari gitu mas. Nah, Bagus dong. bagus. Banyak banget yang cari laptop ini. Memang di toko-toko, di online store juga pengen cariin. Nah, laptopnya udah ada di depan kita. Kameramen, boleh? Bantuin. Ini dia laptopnya. Laptopnya adalah Acer Swift 3 dengan prosesor Athlon 300U. Oke, kita buka dulu deh. Biar kita ngeliat. Tada! Oh, mana nih? Mana? Jauh saja lagi. Ini sudah nggak apa-apa. Pesan dan nunggu. Sadam. Oh, udah. Nggak apa. Nah, kan kita kan sebenarnya lihat juga nih mas di tahun kemarin itu terbilang ada cukup banyak laptop gaming yang pakai prosesor AMD. Ada laptop brand A, ada laptop brand M, ada laptop brand apa gitu kan. Tapi dari sekian laptop itu, laptop ini cukup apa ya? Paling dicari-cari. Kenapa? Karena ini termasuk salah satu laptop yang pakai prosesor tuh Athlon. Udah pakai Athlon 300U, Radeon Vega 3, terus laptop ini udah pakai SSD. Buat temen-temen tahu semua, udah pakai SSD udah mantap. VOC ukurannya bisa dilihat ukurannya portable dan beratnya juga enak buat dibawa kemana-mana. Dan laptop ini berdasarkan apa ya hasil ulasan beberapa rekan-rekan reviewer kita, ini buat editing bisa, buat pemakaian hari-hari bisa, buat gaming, e-sport bisa, buat AAA juga bisa gitu loh. Jadi ya inilah dia laptopnya dan harganya juga terjangkau. Tapi yang mau kita bahas lagi adalah apa ya? Sebenarnya apa sih mas yang jadi targetnya AMD itu mengeluarkan si laptop dengan prosesor Athlon ini? Karena kita bisa lihat tahun kemarin tuh banyak banget yang pakai Ryzen, tapi itu line up-nya untuk gaming semua. Sedangkan ini bukan gaming. Di tengah-tengah laptop gaming muncul si Acer Swift ini. Kira-kira apa gitu mas tujuannya? Jadi dari awal AMD ketika membuat sebuah prosesor itu sebenarnya nggak hanya ditujukan untuk gaming aja. Ya, jadi dengan keluarnya Athlon series yang teknologinya pakai Ryzen ya, jadi teknologi dia gabungan antara Zen ya plus VGA-nya juga Radeon Vega ya, itu tujuannya adalah memberikan pengalaman yang lebih baik ya, pengalaman buat untuk bermain game ataupun untuk kerjaan sehari-hari, produktivitas ataupun buat untuk ngedit-ngedit yang nggak terlalu hardcore, yang ngedit konten yang istilahnya buat foto ya, tapi dengan harga yang cukup kompetitif ya. Jadi harga itu kompetitif karena memang di Indonesia sendiri ya harga itu cukup sensitif ya, terutama buat untuk kalangan pelajar ya. Nah di sini tujuan dari laptop ini memang ya kita bisa menunjukin nih loh dengan laptop yang performa yang bagus ya, udah pakai Radeon Vega ya, udah pakai SSD ya, terus form factor dari laptopnya udah bodinya udah compact, ringan, tipis, tapi dengan harga di bawah 7 juta. Nah itu yang ditawarkan oleh AMD dan Acer ya. Jadi ingin memberikan sebuah pengalaman bermain, pengalaman untuk baik bermain maupun bekerja ya, yang ini memang buat untuk ya istilahnya buat untuk kerjaan sehari-hari, tapi laptopnya nggak bulky gitu, nggak berat. Jadi laptopnya ringan, kecil ya, terus yang ini juga udah pakai SSD, dan satu lagi harganya terjangkau ya, terjangkau, pastinya terjangkau karena harganya nggak lebih dari 6,5 juta untuk laptop ini, dan boleh dibilang adalah sebuah perangkat modern ya. Jadi istilahnya boleh bilang adalah modern device ya. Jadi yang memang harganya cukup reasonable, tapi untuk performa nggak perlu khawatir ya. Jadi tadi Mas Anies sudah mungkin buat banyak reviewer yang bilang ini laptop ini bisa dipakai buat untuk main Dota, bisa dipakai buat untuk main CS:GO, ya, terus habis itu buat untuk ngedit di Photoshop atau di Corel Draw atau bahkan mungkin di Adobe Premiere, itu sudah bisa dilakukan di Acer Swift ya 3 yang pakai Athlon 300U. Karena memang Athlon 300U sendiri basisnya memang berbasis
Zen plus Vega, jadi nggak perlu khawatir lah ya. Tapi harganya cukup ya. Oke, jadi bisa dibilang bahwa memang AMD itu nggak cuma menyasar yang istilahnya apa ya, pengguna-pengguna hardcore, tapi juga yang driver juga bisa masuk ya mas ya? Ya benar, jadi nggak cuman gamer, nggak cuman konten kreator ya profesional, tapi buat untuk kalangan pelajar ya. Terutama SMA, terutama mahasiswa yang sebenarnya kalau rata-rata mahasiswa dan SMA itu kebanyakan sekarang ini ya marketnya nyari yang harganya antara ring 6 sampai 7 juta. Iya, betul. Ya, jadi seperti itu. Nah, tujuannya laptop ini ya, jadi biasanya laptop yang harga segitu itu agak berat, agak gede, laptop standar yang masuknya. Karena ini sendiri Acer juga menunjukkan bahwa ini laptop yang memang ultra thin, ya, jadi tipis, ringan, ya. Terus juga performanya karena pakai Ryzen ya udah bisa lah buat main game casual lah ya, ataupun e-sport gaming lah ya. Nah, kan kita tadi juga udah tahu nih mas bahwa ini laptop istilahnya bisa buat semuanya gitu. Ini bisa editing, render mantap, penggunaan sehari-hari, penggunaan buat kerja, buat iseng-iseng, apapun itu ngetik, browsing juga oke. Tapi sebenarnya kenapa orang harus beli ini laptop gitu loh? Pasti ada satu poin yang ini laptop oke banget untuk dibeli gitu loh. Yang satu pertama ya, kenapa harus beli ini ya? Karena memang kita udah pakai Athlonnya udah pakai berbasis generasi Ryzen ya. Jadi nggak perlu khawatir ya, karena kalau bilang wah kalau nggak Ryzen kurang ya. Jadi nggak perlu khawatir karena memang sebenarnya secara positioning ya Athlon itu memang di bawah Ryzen. Tapi teknologi yang hadir di Athlon ya itu semuanya sebenarnya hadir juga di Ryzen. Jadi mulai dari VGA-nya ya, mulai dari arsitektur prosesornya ya, itu semua berbasis Ryzen dan Radeon Vega. Terus dan ini boleh dibilang laptop tipis ya, yang pakai prosesor Ryzen ya. Terus habis gitu udah pakai SSD ya. Terus habis itu bisa di-upgrade upgradable, tipis, ringan ya. Terus layarnya juga boleh dibilang cukup terbilang bezeless ya. Ya, betul. Ya. Itu harganya nggak lebih dari 6,5 juta, dan itu berkat ya kita harus akui itu berkat AMD Ryzen. Iya. Jadi berkat AMD Ryzen, teknologinya yang memang akhirnya hadir di laptop ini yang akhirnya pakai ya Athlon lah. Karena memang sebenarnya secara teknologi antara Athlon dengan Ryzen itu boleh dibilang sama. Jadi nggak perlu khawatir buat pembeli, wah ini kalau pakai Athlon, nggak perlu khawatir, ini Athlon terbaru. Ya bukan Athlon yang lama ya, Athlon terbaru udah pakai Ryzen. Ya, secara teknologi yang berbasis Ryzen ya, baik itu prosesornya, baik itu VGA-nya ya. Jadi VGA prosesornya itu berbasis Zen, VGA-nya berbasis Radeon Vega. Sama ya. Jadi nggak ada perbedaan. Istilahnya AMD tidak membedakan antara Athlon. Kalau Athlon pakai Ryzen aja, Vega-nya nggak ada. Nggak. Oke mas, mungkin tadi udah jelasin ya cukup detail. Tapi sebenarnya ada nggak sih mas? Ini kan laptop sudah pakai Athlon 300U dengan Radeon Vega 3 juga di spesifikasi yang sama dan range harga yang sama. Sebenarnya ada nggak sih laptop lain yang mungkin bisa di apa ya namanya ya, di head to head kan dengan laptop ini gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya kalau dibilang head to head itu banyak ya. Jadi karena ini 14 in, kita juga banyak juga brand-brand lain yang keluarin juga 14 in. Tapi spesialnya dari sini adalah ini masuk kategori ultra thin. Oke. Jadi kategori yang memang laptop tipis ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang kompetitornya mungkin boleh dibilang masih masuk kategori laptop standar. Oke. Nah, ya. Di harga yang sama ya. Harga yang sama. Ya, di harga yang sama ya. Saya Ya, tidak membandingkan dengan ada kok yang brand lain gitu ternyata harganya 8 juta ke atas. Oh iya. Jadi saya di harga yang sama. Jadi di harga di ring sekitar 6 jutaan ya. Ini boleh dibilang adalah ya
laptop yang memang satu-satunya yang dia pakai Athlon tapi form factornya adalah ultra thin ya, seperti itu ya. Jadi dari sisi harga juga masuk akal ya, spek mumpuni ya, seperti itu sih. Ya. Oke. Dan nih Mas, gini nih, kita mau tanya nih Mas. Aduh. Ini kan laptop kayak yang saya bilang fenomenal banget ya cara pengen cari. Kira-kira tahun ini ada penerusnya nggak nih Mas? Kalau penerusnya pasti ada. Kisi-kisinya gitu. Ada. Jadi Masih ada. 2020 mungkin Mas Anies juga udah lihat ya kemarin di CES ya 2020. AMD juga sudah announce ya prosesor penerus dari Athlon ataupun bahkan dari Ryzen ya. Jadi di 2020 nanti nggak perlu khawatir ya. Ada ya, tetap ada ya, dan akan makin banyak produk-produk AMD ya yang hadir di 2020 ya. Jadi nggak hanya laptop 1-2 aja yang pakai kayak gini, tapi mungkin akan banyak ya. Jadi kalau dibilang penerusnya ada, pasti ada. Pasti ada ya. Oke, jadi itu dia tadi penjelasan dari Mas Doni Brahmandika selaku Product and Retail Development Manager AMD Indonesia. Jadi si Asus Swift 3 dengan Athlon 300 ini bisa dibilang laptop yang layak banget buat dibeli. Kenapa? Dia cocok buat semua kalangan. Buat belajar oke, buat nambah oke, buat orang kantoran oke, buat yang nyari laptop harganya terjangkau tapi bisa buat editing ini bisa, gaming juga oke, browsing mantap, penggunaan harian gak usah ditanya lagi. Dan dimensinya juga enak ya, kelihatan dimensinya itu nggak begitu besar, bobotnya juga enteng, enak dibawa kemana-mana, nggak bikin pegal. Seolah serasa 13 di. Iya, betul. Serasa 13 tahun yang lalu. Dan satu lagi, ini bentuknya mewah nih. Lihat ya, garis-garis itu mantap sekali. Jadi ini laptop yang layak banget buat dibeli. Dan apakah ada penerusnya? Sudah disampaikan, ada penerusnya dan kita tunggu aja. Oke, sampai situ aja video kita hari ini, dan kita nantikan di video-video berikutnya bareng dengan AMD. Saya Yohanes dan Saya Doni. Oke, Gadget Geek, goodbye.